Halo, perkenalkan nama saya Fredrik Mata, kelas B, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan evaluasi program. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses awal penting untuk menjawab urgensi dilaksanakannya evaluasi dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi dan yang diharapkan. Analisis dapat dilakukan secara objektif dengan mengukur indikator dan membandingkan dengan standar, serta secara efektif melalui diskusi dan penilaian bersama para evaluasi untuk menentukan prioritas kebutuhan. Tujuan adalah untuk memastikan evaluasi bukan berdasarkan serta atau kepentingan pribadi, melainkan fakta dan data ilmiah. Penjadwalan. Penjadwalan menetapkan batas waktu dan alokasi waktu untuk seluruh tahapan evaluasi, dari persiapan hingga pelaporan. Jadwal dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan evaluator dan kesepakatan dengan sponsor agar evaluasi selesai tepat waktu. Prinsip evaluasi lebih diutamakan mengelola waktu. Pengusahaan. Perencanaan evaluasi juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada evaluasi dan standar pendukung. Tim perlu memiliki struktur yang spesifik mengenai siapa menangkap konsep, mengumpulkan data, analisis, pelaporan, dan komunikasi. Monitoring dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi pelaksanaan evaluasi. Pembiayaan. Dalam perencanaan harus diuraikan komponen biaya evaluasi, termasuk biaya langsung, gaji perjalanan dan biaya tidak langsung seperti presentasi. Biaya langsung, pengelolaan anggaran harus sesuai ketentuan dan realitas berdasarkan kebutuhan serta ketersediaan sumber daya. Revolusi anggaran hanya dilakukan jika ada kondisi luar biasa. Proposal evaluasi program. Proposal evaluasi program merupakan dokumen rencana kerja evaluasi yang membuat judul, latar belakang, tujuan, pertanyaan evaluasi, metode, prosedur, jadwal, dan anggapan persoalan. Dapat disusun oleh evaluator internal, eksternal, atau kombinasi keduanya. Proposal harus merincikan urgensi evaluasi berdasarkan kesenjangan kondisi dan tujuan program. Format proposal. Proposal biasanya memuat judul kegiatan yang menjelaskan program dan lokasi. Rasional yang menguraikan alasan evaluasi dan kesenjangan yang ditemukan. Tujuan evaluasi yang macam intervensi, implementasi, kontak, dan kebutuhan program. Pertanyaan evaluasi yang operasional dan merinci aspek yang dinilai. Metode yang menjelaskan objek, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, prosedur, dan langkah kerja dengan jadwal rinci. Desain evaluasi. Desain evaluasi menjelaskan objek evaluasi, tujuan, penerimaan, laporan, teknik pengumpulan, dan analisis data. Interpretasi hasil, jenis laporan, dan teknik pelaporan. Evaluasi harus partisipatif dengan keterlibatan sponsor dan pihak terkait. Langkah perencanaan evaluasi terdiri dari 12 langkah penelitian, mulai dari pembuatan kontak, pembentukan tim, identifikasi, pengumpulan, pengembangan, kerjasama, pengumpulan dan pelengkapan informasi, negosiasi, menyusun laporan, hingga pengumpulan evaluasi diperlukan. Komponen pesan evaluasi. Macam komponen desain evaluasi antara lain menentukan objek yang akan dievaluasi, rumusan tujuan evaluasi yang jelas dan terukur, menentukan menerima dan memanfaatkan laporan evaluasi, merupakan pertanyaan evaluasi yang lengkap dengan mendalam, menentukan informasi yang dikumpulkan dengan teknik, pengumpulan data, wawancara, observasi, atau kuesioner, pengumpulan instrumen yang valid dan reliable, teknik analisis data
cara implementasi hasil dan penarikan kesimpulan, jenis dan teknik pelaporan hasil evaluasi. Secara keseluruhan, dokumen ini menguraikan pendapat sistematik dan ilmiah dalam perencanaan evaluasi program. Tujuan menyelaraskan kebutuhan. Setelah penjelasan singkat dari saya tentang perencanaan evaluasi program, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.